Yang tengah usul bagaimana penanggalan kalian Islam dimulai sejak Rasulullah
Rasulullah mendapat wahyu yang pertama. Yang sebelah kiri usul Umar, bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari 3 usulan sahabat tadi itu Sayyidina Umar jelaskan satu persatu. Yang pertama, Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah SAW lahir. Sayyidina Umar jelaskan, seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam itu dimulai sejak lahirnya Rasulullah, itu akan menyerupai penanggalan kalender orang Nasrani. Orang Nasrani itu menetapkan penanggalan kalendernya itu dimulai sejak nabinya lahir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu lahir tahun 1, tanggal 1 bulan 1 Januari tahun 1. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam sejak Rasulullah SAW lahir, sejarah mencatat Rasulullah SAW lahir itu adalah hari Isnin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam dimulai sejak lahirnya Rasulullah, itu akan menyerupai yaitu penetapan penanggalan orang Nasrani. Penanggalan kalender Nasrani itu disebut yaitu Masehi, karena Nabi Isa mendapat gelar Al-Masih. Al-Masih itu Nabi yang banyak berjalan. Kemudian penanggalan kalender Nasrani itu yang kedua disebut yaitu Milad. Milad itu mengacu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sayyidina Umar jelaskan salah satu riwayat Rasulullah SAW, man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wa fi riwayatin usila ma'ahum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka besok di hari kiamat akan digolongkan bersama kaum tersebut dan bahkan akan digiring bersama mereka. Ini penjelasan Sayyidina Umar. Seandainya menetapkan penanggalan kalender Islam dimulai sejak lahirnya Rasulullah, itu akan menyerupai orang Nasrani. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama. Sejarah mencatat Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama itu adalah genap Rasulullah umur 40 tahun. Genap Rasulullah berhalwat bertapa di Gua Hira, tepatnya pada malam Jumat, malam tanggal 17 Ramadan. Itu kalau dihitung minggu. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam itu dimulai sejak Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, itu akan menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi menetapkan penanggalan kalendernya itu dimulai sejak Nabi Musa itu diperintahkan untuk naik ke Gunung Tur Sinai. Ya, diajak bicara langsung oleh Allah. Makanya Nabi Musa itu mendapat gelar Kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam itu dimulai sejak yaitu Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, itu akan menyerupai penanggalan kalender orang Yahudi. Sekali lagi Rasulullah Sayyidina Umar sampaikan, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka besok di hari kiamat itu akan digiring bersama mereka, akan digolongkan bersama mereka. Itu kekhawatiran yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sekalian Nabi Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di TV itu, bukan di Jakarta, Pak, di TV itu, ini memang ada sengaja kelompok-kelompok yang menyebarkan itu. Yang di TV itu Pak, ya salam Yahudi, salam anu, baik. Nah, sekalian mereka bila Allah Subhanahu wa taala itu yang di TV. Padahal Sayyidina Umar ini sangat takut sekali. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, mengikuti sebuah kaum, di hari kiamat akan digiring dan digolongkan bersama mereka waliyadzubillah. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Sejarah mencatat Rasulullah SAW diperintahkan hijrah itu sebanyak 3 kali. Yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengirim sahabat ke Ethiopia. Ethiopia itu sebuah benua di Afrika, namanya Habasyah. Ada kira-kira 80-an sahabat dikirim, yaitu ke Ethiopia.
Berangkatlah para sahabat dari Mekah, naik unta, kemudian sampai Yaman, nyebrang laut sampai Somalia, kemudian yaitu apa? Sampai Ethiopia. Sampai Ethiopia menghadap raja. Di Ethiopia itu dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Najasyi, agamanya Nasrani. Ketika para sahabat sampai Ethiopia, sampai Habasya menghadap raja, ya, kamu kesini minta suaka hukum, saya kasih suaka hukum. Kamu kesini minta perlindungan, saya lindungi. Tetapi agamamu. Orang Ethiopia, ya, ini sudah punya keyakinan agama yaitu Nasrani. Makanya sahabat sampai Ethiopia, ya, itu ketika minta perlindungan dapat perlindungan, suaka hukum dapat suaka hukum. Tapi masalah agama langsung dihukum waliyah. Makanya Islam nggak berkembang di Ethiopia. Ini yang pertama. Yang kedua, penderitaan sahabat di Mekah ini semakin menderita. Barang nggak boleh masuk, para sahabat dibekok. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan kembali untuk mengirim sahabat yaitu Ethiopia. Berangkatlah kira-kira 100-an sahabat, 90-80 sahabat berangkatlah yaitu Ethiopia. Sama sampai Ethiopia menghadap raja. Raja Najasyi bilang, kamu kesini minta perlindungan, saya lindungi. Kamu kesini minta suaka hukum, saya kasih suaka hukum. Tapi lakum dinukum waliyati. Agamamu. Maka Islam tidak berkembang di Afrika. Islam tidak berkembang di Ethiopia. Kenapa? Karena tidak ada nusrah. Jadi orang Ethiopia, Raja Najasyi itu tidak ada nusrah, menolong. Beda dengan orang Madinah yang hijrah ke Madinah namanya muhajirin, yang menerima namanya ansor. Ansor sama muhajirin bekerja sama, maka pertolongan Allah hidayah akan diturunkan oleh Allah. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW diperintahkan yaitu apa? Untuk mengirim sahabatnya hijrah dari Mekah ke Yasrib. Sebelum menjadi nama Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu sebuah desa namanya Yasrib. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengirim sahabat hijrah ke Yasrib berbondong-bondong, beberapa kloter pertama sekian, kloter kedua sekian, kloter keempat sekian, terakhir Rasulullah SAW diperintahkan hijrah. Sejarah mencatat Rasulullah SAW diperintahkan hijrah dari Mekah ke Yasrib tepat pada malam tanggal 1 di bulan Muharram. Sayyidina Umar menetapkan penanggalan kalender Islam itu bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah SAW karena tidak ada menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Sayyidina Umar ketika menetapkan penanggalan kalender Islam 1 Muharram bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah SAW, sahabat tidak ada yang menentang, sahabat tidak ada yang menentang. Berarti ini keputusan Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, keputusan sahabat, keputusan para sahabat itu adalah dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga yaitu ijma. Jadi dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga ijma, keputusan sahabat, dan yang keempat itu adalah al-qiyas, yaitu keputusan ulama mujtahid. Dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar menetapkan penanggalan kalender baru Islam bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berharap bagaimana kaum muslimin dan muslimat setiap tahun itu memaknai daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar tidak berharap bagaimana kaum muslimin muslimat setiap tahun pindah, setiap tahun pindah tempat. Tapi Sayyidina Umar berharap bagaimana kaum muslimin muslimat setiap tahun memaknai daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Di antara makna hijrah Rasulullah SAW adalah sebagaimana Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau sampaikan, maksud daripada hijrah itu bukan pindah tetapi usnah, yaitu menyingkir tempatnya tetap di situ, rumahnya tetap di sini, tetapi menyingkir daripada
kawan-kawan yang ahli maksiat menuju kawan-kawan yang ahli taat, kawan-kawan yang malas ibadah menuju kawan yang rajin ibadah, kawan-kawan yang jauh daripada masjid menuju kawan-kawan yang dekat dengan masjid, kawan-kawan yang ahli maksiat menuju kawan-kawan yang ahli taat. Inilah diantara makna daripada hijrahnya Rasulullah, memaknai daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan pada malam tanggal 1 di bulan Muharram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah, pindah dari Mekah ke Yatsrib. Pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya malam ini diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Ali, silahkan kamu tidur di tempat tidur saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Itu rupanya didengar oleh orang kafir Quraisy, yang pada akhirnya orang kafir Quraisy pada malam itu mengepung rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung. Tidak ada celah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Wa makaru wa makarullah wa khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah Ta'ala punya rencana, yang berlaku rencana Allah, karena sebaik-baiknya rencana itu adalah rencana Allah. Orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah dengan harapan Rasulullah pada malam itu tidak bisa hijrah, tetapi Allah Ta'ala punya rencana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Muhammad, baca 3 kali tanpa nafas, ambil segenggam pasir, tiupkan. Setelah dibaca 3 kali tanpa nafas, ditiupkan, kemudian ditabur-taburkan ke muka-muka orang Quraisy. Semua orang Quraisy ketiduran. Setelah orang Quraisy ketiduran semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Tidak langsung berangkat hijrah ke Yatsrib, tetapi Rasulullah menuju kawannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai rumah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta ditemani untuk hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq, tidak langsung berangkat ke Yatsrib, tetapi belok arah menuju arah selatan, menuju arah Yaman, menuju suatu tempat namanya Gunung Sur. Di balik bukit Gunung Sur ada gua namanya Gua Sur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari 3 malam istirahat di Gua Sur. Ketika pagi hari orang kafir Quraisy bangun. Setelah membangunkan semuanya, orang kafir Quraisy lihat rumah Rasulullah, mengintip rumah Rasulullah, mengintip kamar Rasulullah. Rupanya yang di dalam kamar Rasulullah bukan Rasulullah, bukan Muhammad, tapi Sayyidina Ali. Yang pada akhirnya mereka yaitu keluar dari rumah Rasulullah. Orang kafir Quraisy mengikuti jejak telapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya telapak kaki Rasulullah itu menuju rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, telapak Abu Bakar dan Rasulullah yaitu apa? Terus arah selatan, terus naik ke Gunung Sur, sampailah di Gua Sur. Ketika sampai di depan mulut Gua Sur, orang kafir Quraisy ini berantem. Sebagian berpendapat bahwasanya Muhammad dan Abu Bakar tidak ada di dalam gua. Sebagian lain Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam gua, dengan mengungkapkan dasar masing-masing. Yang pertama, Muhammad dan Abu Bakar tidak ada di dalam gua. Ini ada 2 dalilnya, ada 2 dasar. Yang pertama adalah burung merpati bertelur di depan mulut gua. Ketika ada burung merpati, burung dara bertelur di mulut gua, ini menunjukkan bahwasanya di dalam gua itu tidak ada penghidupan, tidak ada orang. Ini yang pertama. Yang kedua, di mulut gua itu ada rumah laba-laba. Rumah laba-labanya itu bagus, sudah rusak. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam gua tidak ada orang. Yang pertama. Sebagian orang kafir Quraisy berpendapat Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam gua. Buktinya adalah suara cecak. Ada suara cecak. Itu bahasa cecak. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa itu artinya adalah ojong.
membunuh cecak. Kenapa? Karena cecak itu memberitahu Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Tapi ini kan hanya satu dasarnya. Makanya orang kafir Quraisy sepakat itu apa? Untuk balik lagi. Abu Bakar di dalam gua, Rasulullah di dalam gua Sur. Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka itu ngomong ke bawah, maka mereka akan melihat kaki-kaki kami. Wa iqala lisahbika fil ghar tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Terus kalian akan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab, ini cerita ini, orang Arab itu sangat mengkeramatkan burung dara. Burung dara, burung merpati. Sebagaimana kita simbol undangan pernikahan itu adalah burung dara. Karena kata orang-orang itu burung dara itu burung yang paling setia. Pasangan yang tidak pernah selingkuh. Padahal kata orang itu selingkuh itu selingan tidak semakin kukuh. Orang Arab mengkeramatkan yaitu burung dara. Bahkan orang Arab gak mau yaitu apa? Bukan makan burung dara. Karena burung dara dianggap yaitu apa? Penyelamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Mekah, di Madinah itu gak ada orang Arab nangkep burung dara, gak ada. Malah yaitu apa? Dikasih makan. Yang kedua, orang Arab gak mau makan yaitu apa? Burung dara. Kenapa? Karena dagingnya sedikit. Beda dengan kita. Jangankan burung dara, burung puyuh aja digoreng. Orang Arab itu kalau sarapan itu 3 ekor ayam, nasinya dikit, ayamnya 3. Kalau kita 3 ekor ayam bisa 1000. Baik, yang sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah yaitu apa? Bersembunyi di dalam gua Sur. Yang ngasih makan, yang ngasih minum itu adalah adiknya Aisyah. Jadi ya sebelum subuh sudah berangkat ke gua Sur. Asma binti Abu Bakar mengirim makanan, minuman. Kemudian sore selepas maghrib ya sambil mengembala kambing ya lepas maghrib berangkat ke gua Sur mengirim makanan Rasulullah dan Abu Bakar supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Ketika di Mekah sudah aman, maka Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan kembali perjalanan ke arah ke utara. Tidak lewat jalan biasanya, tetapi naik gunung jalan alternatif supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Rupanya orang kafir Quraisy dengar bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar sudah berangkat hijrah. Makanya orang Mekah membuat sayembara. Siapa yang bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati ke Mekah kembali, maka hadiahnya 100.000 ekor. Ada orang kafir Quraisy namanya Suraqah. Suraqah siap membawa Muhammad dan Abu Bakar hidup ataupun mati yaitu apa? Ke Mekah. Berangkatlah Suraqah untuk mengejar Rasulullah. Dikawal dengan yaitu apa? Satpol PP, TNI Polri, orang kafir Quraisy. Sekalian akan SWT setelah mengejar jalan alternatif rupanya kekejar juga. Kelihatan Muhammad ada di depan Suraqah. Kata Suraqah sambil mengacungkan pedang, Muhammad kamu saya bunuh, Muhammad kamu saya bunuh, Muhammad kamu saya bunuh. Ketika Suraqah sampai di belakang Rasulullah mau menghunuskan pedang, kuda yang dinaiki oleh Suraqah itu ambles ditelan oleh gunung. Pedangnya lepas, Suraqah jatuh, Rasulullah nengok ke belakang, ambil pedangnya oleh Rasulullah. Suraqah, yang menjaga kamu siapa? Kata Suraqah, enggak ada kecuali pertolongan kamu Muhammad. Sekarang gini aja, ini pedang kamu pegang, silahkan kamu balik lagi ke Mekah. Inilah hati mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau dibunuh, bukannya malah dibalas, tapi malah dibebaskan. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya Suraqah pulang dan mengawalnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sebuah perkampungan orang Arab berjuru, namanya Wadi Hudain. Sekalian datang Subhanahu wa taala, ya orang Arab Badui kambingnya kurus, udah tua, kurus. Kalau kurus itu nggak ada susunya. Ya, sekalian datang Subhanahu wa taala, Rasulullah minta izin untuk memeras susu kambing-kambing yang kurus-kurus tadi itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika diperas oleh Rasulullah,
kambingnya itu jadi gemuk-gemuk, susunya banyak. Ini namanya mukjizat. Tempat ini namanya Wadi Hunain. Oleh pemerintah Arab Saudi itu dijadikan rest area. Jamaah haji, jamaah umroh ini biasanya istirahat di sini. Istirahat di sini. Ya, disarankan yaitu apa? Minum susu. Minum susu bukan minum jahe. Bukan jahe sama kayu manis, bukan. Ya, bukan bandrek, bukan. Tapi disunahkan minum susu sebagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah istirahat yaitu apa di sebuah lembah namanya Wadi Hunain. Kemudian dalam sekalian akan subhanallah Rasulullah melanjutkan perjalanan sampailah di Kuba. Rasulullah SAW istirahat 3 hari 3 malam. Rasulullah membangun masjid. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Fadilah dan keutamaan siapa yang sholat 2 rakaat 4 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya membandingi pahala haji umroh yang makbul. Amin Allahumma. Makanya jamaah haji kita, jamaah umroh kita ketika arba'in ini ada ziyadah sedikit, yaitu apa? Ke Masjid Qiblatain, Kuba, Jum'ah, Uhud dan lain sebagainya. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ini membandingi ibadah haji umroh yang makbul. Amin Allahumma. Amin. Kemudian tepat pada hari Jumat Rasulullah SAW lanjutkan kembali perjalanan kira-kira 3 kiloan. Sampailah Rasulullah di sebuah kisah namanya Yasrib. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW disambut oleh gadis Madinah, hujah Madinah kanan kiri. Sambil yaitu apa? Maramis, sambil hadroh, sambil terbangan, sambil bersolawat. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'a bilahida ayuhal mab'u fina sitabil amri muda. Rasulullah huruf juga tidak, melarang juga tidak. Berarti hadroh, rebana, qasidah, selawatan berarti hukumnya boleh. Ini secara kajian fikih. Karena Rasulullah SAW nyuruh juga tidak, melarang juga tidak. Berarti apa? Tidak nyuruhnya dan tidak melarang Rasulullah berarti hukumnya boleh. Rasulullah SAW sampai Yasrib, banyak orang Yasrib menginginkan yaitu apa? Untuk singgah di rumahnya. Tapi Rasulullah bilang, saya akan mengikuti unta ini. Unta ini nanti berhenti di depan rumah siapa? Itulah calon rumah saya, calon masjid saya, dan calon kuburan saya. Rupanya unta Rasulullah SAW itu selepas daripada Taifah, kemudian masuk jalan masuk gang rupanya unta Rasulullah itu berhenti di ujung gang sana, pas di depan rumah seorang Yahudi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ada kakek tua namanya Abu Musa al-Ash'ari. Disitulah unta Rasulullah berhenti. Maka Rasulullah menginap di rumah itu. Kata Nabi, inilah calon rumah saya, inilah calon masjid saya, dan inilah calon kuburan saya. Jadi kalau kita lihat rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, yang makam Rasulullah itu. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit secara ringkas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menetapkan penanggalan kalender Islam ini bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berharap bagaimana kaum muslimin dan muslimat setiap tahun memaknai daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menyambut bulan Muharram dalam penanggalan kalender Islam, bahwasanya bulan Muharram adalah tahun baru. Mari kita bermuhasabah. Mari kita menghitung-hitung. Yang pertama, menghitung tentang umur. Dengan tambah tahun berarti tambah umur. Dengan tambah umur berarti jatah umur kita semakin kurang. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Allah Ta'ala berikan umur panjang. Dengan umur panjang ini bertambah kebaikannya. Itu sebaik-baiknya manusia. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang Allah Ta'ala berikan umur panjang, bukan kebaikan yang bertambah tetapi kemaksiatannya. Rasulullah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang setiap hari amalannya bertambah. Setiap hari amalannya bertambah.
bertambah. Ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hari ini amalannya sama dengan kemarin. Minggu ini sama, bulan ini sama, tahun ini sama. Itu orang yang rugi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang hari ini tidak sama dengan yang kemarin. Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Maka yang pertama dalam rangka menyambut tahun baru Islam, mari kita bermuhasabah. Yang pertama yaitu tentang masalah umur. Umur kita setiap tahun bertambah. Umurnya pun juga bertambah. Dengan umurnya bertambah, jatah umur kita semakin berkurang. Kita jangan berandai-andai umur banyak. Mari kita menjadi acuan umur Rasulullah. Umur Rasulullah itu 63. Jadi bapak-bapak yang sudah pensiun hati-hati. Hati-hati, itu 3 tahun lagi. 62, 61, 3 tahun, 62 tahun, 62, 11 bulan, 11 bulan lagi. Nah, kalau yang lebih itu insya Allah selamat daripada tereliminasi. Masuk babak berikutnya. Bonus. Karena sekalian yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita bermuhasabah tentang amal. Ya, amal kita di tahun kemarin. Ya, amal kita di tahun kemarin yang sudah kita kerjakan, ya, kita teruskan, kita tingkatkan, kita istiqomahkan. Amalan-amalan yang belum kita kerjakan di tahun kemarin, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengerjakan di tahun depan. Kemudian yang ketiga, kesalahan di tahun kemarin. Ya, mari kita banyak beristighfar dan banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah. Teman sekalian, dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menyambut bulan Muharram, dalam penanggalan kalender tahun Islam, Muharram itu adalah tahun baru dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan kepada kita semua di bulan Muharram itu ada amalan-amalan, ada amalan-amalan sunnah, ada amalan-amalan Nabi. Yang pertama adalah puasa. Ketika sahabat sampai di Madinah, ketika sahabat berhijrah sampai di Madinah, sahabat ini laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, wajadna Yahuda Madinah, wajadna Nasara Madinah, yasumuna Asyura wa kaifa bina. Ya Rasul, kami mendapati orang Yahudi Madinah berpuasa, kami mendapati orang Nasrani berpuasa, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ahaqqun bisyam, kamu lebih berhak untuk berpuasa. Seandainya tahun depan saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan umur panjang, maka saya akan puasa tanggal 9, maka saya akan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Tapi apa boleh kata, tahun depan Rasulullah ini sudah wafat. Ini menjadikan dasar bahwasanya puasa di bulan Muharram itu hukumnya sunnah muakkad, karena Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkannya. Jadi sekali lagi, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram itu adalah berpuasa. Rasulullah sampaikan orang Yahudi puasa di bulan Muharram itu hanya menghormati nabinya saja. Nabi Musa diselamatkan daripada kejar-kejaran Fir'aun itu bertepatan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka orang Yahudi berpuasa itu hanya menghormati nabinya. Kemudian orang Nasrani berpuasa di bulan Muharram itu juga hanya menghormati nabinya. Sejarah mencatat Nabi Isa itu dikejar oleh raja yang zalim. Nabi Isa itu bersembunyi di gua. Allah telah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Bertepatan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Orang Nasrani berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram itu hanya menghormati nabinya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya tahun depan saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan umur panjang, maka saya akan berpuasa wa asmana tasura wa asmana asyura, saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Atas dasar inilah bulan Muharram bisa disebut bulan Asyura. Jadi bapak yang benar adalah bulan Asyura. Nah itu orang-orang tua kita nggak nyebutnya Asyura tapi bulan Syura saja, karena orang Jawa itu malu kalau mengucapin Asyura. Bulan kok dia Asyura. Makanya orang Jawa bilang bulan Syura aja, nggak mau mengucapin Asyura. Sekalian akan semata-mata karena bahasa asing itu sarung. Makanya orang Jawa bilang bulan Syura.
Syura. Yang benar adalah Asyura. Yang sekalian akan Subhanahu wa taala riwayat menjelaskan bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Muharram, barang siapa yang puasa tanggal 10 dan tanggal 9, yukafiru sanata al-madiyata, menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Dalam kajian fikih puasa bulan Muharram, kalau mampu, ada kesempatan, sehat, tidak dalam perjalanan, tidak ada halangan, disunahkan tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada, boleh kurang, hadap ganjil boleh, utamakan ganjil. Allah Ta'ala maha ganjil, mencintai bilangan yang ganjil. 9, 7, 5, kemudian 3. Kalau 3, 8, 9, 10. Kalau 2, 9, 8, 10. Kalau 1, 10 saja. Kalau enggak, berarti enggak puasa. Sekalian Nabi Subhanahu wa taala, barang siapa yang puasa di bulan Muharram 9 atau 10 atau semuanya, dosa-dosa kecil yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram, tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan anak yatim matinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Wahai anak-anakku sekalian, apakah kamu ikhlas dan ridho kalau aku menjadi bapak-bapak kamu sekalian? Anak yatim semua menjawab, ya Rasulullah, kami ikhlas dan ridho untuk menjadi bapak-bapak kamu. Sejarah mencatat tanggal 10 di bulan Muharram itu adalah hari raya anak yatim. Rasulullah sampuni anak yatim, Rasulullah kumpulkan anak yatim, Rasulullah angkat anak yatim. Atas dasar inilah para alim ulama menjelaskan amalan Nabi, amalan Rasul tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu apa? Kumpulkan anak yatim, angkat anak yatim, santuni anaknya yatim. Sekarang yang menjadi pembahasan, anak yatim itu siapa? Waladun abda wala amma qabla dzalik. Anak yang ditinggal mati bapaknya, itu namanya yatim. Anak yang ditinggal mati ibunya, itu namanya yatim. Ini bahasa fikih. Kalau piatu itu bahasa kita. Bapaknya mati yatim, ibunya mati piatu. Kalau dua-duanya mati namanya yatim piatu. Itu bahasa kita. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa fikih, bapaknya mati yatim, ibunya mati yatim. Dua-duanya yatim, bukan yatim-yatim. Dan sebelum balik, baliknya laki-laki 15 tahun, baliknya perempuan 9 tahun. Di bawah 15 tahun, di bawah 9 tahun, itu namanya yatim. Di atasnya ini bukan yatim lagi. Jadi bapak-bapak, yang namanya yatim itu yaitu apa? Sebelum balik. Ini ada ketentuannya. Kalau semuanya bapaknya mati, ibunya mati, namanya yatim. Bapak-bapak juga yatim. Bapak-bapak bukan yatim lagi, mbahnya yatim. Nah, kalau tidak ada batasan sebelum balik, nanti amplop Pak Haji kurang. Ya kabeh ngaku yatim. Silakan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santuni anaknya, anak yatim. Silakan Subhanahu wa taala sekali lagi dalam rangka kita menyambut yaitu apa? Tahun baru dalam penanggalan kalender Islam. Mari kita memotivasi diri sendiri. Sebagaimana orang Arab memberikan motivasi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Malam ini harus lebih baik daripada malam kemarin. Ayat khairun min amsiha, amal khairun min amsiha. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari malam ini harus lebih baik daripada malam kemarin. Al-usbu khairun min amsiha. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Asharu khairun min amsiha. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Dan yang terakhir, as-sanatu khairun min amsiha. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, tidak banyak yang disampaikan, maka sudah menunjukkan jam sekian. Sambil menunggu waktu Isra, pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditambah, yang masih berkenaan dengan materi, yang masih bisa dijaga pemahaman masyarakat. Silakan Pak Haji dipandu, diawali dari sebelah. Baik, terima kasih Pak Ustaz.